Dulu saya mendapatkan stigmanya itu adalah dari teman dekat saya, dari teman kecil saya. Lu kalau misalnya mau ke sini kabarin kita dulu ya, nanti kalau misalnya kamu datang kita pada pergi. Hingga akhir 2018 terdapat 37,9 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV. Di Indonesia, pada 2019 jumlah kasus HIV mencapai 50.282 kasus. Jika dikelompokkan berdasarkan profesi, ibu rumah tangga menempati kasus HIV terbesar dengan temuan hampir mencapai 17.000 kasus. Temuan awal HIV/AIDS pada kaum homoseksual dan pekerja seks komersial tak jarang membuat masyarakat menilai orang dengan HIV/AIDS adalah mereka yang berperilaku seks menyimpang dan bukan orang baik-baik. Tak hanya berjuang melenyapkan virus dalam tubuhnya, orang dengan HIV/AIDS juga melawan stigma negatif yang melekat pada dirinya. Halo, nama saya Radia Sagestrianda atau biasa dipanggil dengan Hages Budiman. Saya terinfeksi HIV dari tahun 2006, which is sudah 14 tahun hidup dengan HIV. Jadi tahunnya itu ketika almarhum suami saya yang pertama itu sakit awalnya. Nah, setelah keadaannya memburuk, kemudian dokter juga akhirnya menyuruh dia untuk periksa HIV. Kemudian setelah dicek ternyata hasilnya positif dan dari situ akhirnya dokter juga menyarankan karena saya istrinya, jadi saya juga disarankan untuk tes HIV. Ketika dites ternyata hasilnya positif juga. Untuk perempuan yang HIV positif pun juga itu dampaknya juga luar biasa gitu lah ya kan. Perempuan mungkin bisa menerima laki-laki atau suami kita yang HIV positif gitu ya. Tapi tidak semua perempuan yang HIV positif itu bisa diterima oleh suaminya gitu. Karena stigma negatif yang tadi yang saya bilang bahwa perempuan dengan HIV itu sepertinya tuh perempuan nakal kayak gitu lah ya kan. Terus dia gitu perempuan yang nggak benar gitu. Padahal kebanyakan dari perempuan itu pun juga mereka mendapatkannya itu dari pasangannya. Terutama juga dari teman-teman kayak LGBT, pekerja seks ya, terus dia gitu pecandu nafsa. Nah itu stigmanya juga masih kencang banget gitu lah ya kan, karena mereka akan mendapatkan double stigma kan dibandingkan dengan ibu rumah tangga gitu lah ya kan, yang notabene orang akan berpikirnya dia adalah korban. Kalau anak-anak dengan HIV cukup masih memprihatinkan sih sebenarnya gitu lah ya kan, apalagi belakangan kemarin kan juga ada berita juga anak dengan HIV itu yang dia diusir gitu lah ya kan dari masyarakat gitu lah ya kan. Sangat-sangat cukup sedih dia kalau melihat keadaan mereka ya yang kurang beruntung ya gitu lah ya kan, yang punya keluarganya kurang beruntung gitu ya, yang yang dibuang begitu aja sama orang tuanya gitu. Ada juga orang tuanya yang sudah meninggal dan mereka akhirnya jadi gelandangan kayak gitu, itu juga ada. Gambaran stigma juga terekam dari hasil jajak pendapat harian Kompas pada 1 hingga 2 Juli 2019. Masih ada 26% responden yang menyatakan akan menjauh atau menolak jika ada orang dengan HIV/AIDS yang berada di sekitarnya. Fenomena stigma dan diskriminasi juga masih menjadi problem global. Studi yang dilakukan Global Network of People Living with HIV (GNP+) dan Badan PBB untuk masalah AIDS menunjukkan diskriminasi penyintas HIV/AIDS tergambar dari angka pengangguran yang tinggi, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, keterbatasan akses makanan, hingga perlakuan diskriminasi di lingkungan kerja dan masyarakat. Dulu saya mendapatkan stigmanya itu adalah dari teman dekat saya, dari teman kecil saya. Terus dia gitu nyebar ke tetangga-tetangga gitu loh ya kan, sampai akhirnya saya tidak diperbolehkan untuk datang ke rumah ibu saya. Lu kalau misalnya mau ke sini kabarin kita dulu ya, nanti kalau misalnya kamu datang kita pada pergi. Kan nanti takutnya kamu nyebar-nyebar virus dan lain-lain. Saya bilang
kamu tahu nggak cara penyebaran virusnya itu seperti apa? Emang saya mau menyebarkan virus itu semacam apa gitu loh ya kan? Bentuknya kayak gimana saya nyebarin virus gitu loh ya kan? Virus HIV ini kan tidak seperti COVID gitu loh ya kan, yang kita haci gitu loh ya kan, itu virusnya nyebar gitu loh ya kan. Tapi virus ini tuh dia hanya bisa ditularkan melalui hubungan seks ya, terus udah gitu juga penggunaan narkoba suntik, dan juga dari ibu ke anak melalui proses melahirkan. Berhubungan seks pun juga kalau misalnya dia menggunakan pengaman atau kondom, itu pun juga dia resikonya sangat kecil sekali untuk bisa menularkan gitu. Tapi kan nggak mungkin saya datang ke rumah ibu saya terus udah gitu saya mau having sex, itu kan nggak mungkin. Pada 2011, Hages menikah dengan Samsu Budiman, seorang aktivis HIV sekaligus orang dengan HIV. Pernikahan ini membuat keluarga kecil Hages semakin lengkap. Awalnya saya nggak mau punya anak, jujur kan, tapi dia berusaha untuk meyakinkan saya sekeras mungkin bahwa sebenarnya ada program PPIA, namanya program pencegahan dari ibu ke anak, dan dia yakin sekali bahwa saya bisa mempunyai keturunan yang negatif. Alhamdulillahnya disupport juga sama dokter konselor saya gitu. Dia bilang ya bisa kok gitu loh ya kan, asal kamu benar-benar ngikutin rulesnya. Benar saya hamil gitu loh ya kan, terus saya melahirkan sesar aja. Itu hanya 2% kemungkinannya saya untuk bisa menularkan ke anak saya. Setelah itu pun juga saya memilih untuk tidak menyusui anak-anak saya kayak gitu. Jadi akhirnya ketika anak-anak saya dicek juga hasilnya negatif semua. Ya alhamdulillahnya sih saya bahagia mempunyai anak-anak. Saya bersyukur sekali gitu loh ya kan, anak-anak saya sangat mengerti kondisi saya, keadaan saya, dan juga ayahnya gitu loh ya kan, bahwa kita adalah ODA gitu. Jadi dari tahun 2006 sampai dengan 2020 yang saya lakukan itu banyak, sama seperti dengan manusia non HIV yang lainnya gitu loh ya kan. Saya bekerja. Saya di tahun 2011 saya mendirikanlah Kuldesak ini gitu bersama dengan teman-teman ODA, 9 orang ODA lainnya seperti itu. Jadi kita melakukan banyak kegiatan seperti sosialisasi, advokasi, lalu kita melakukan home visit, hospital visit, dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa saya lakukan sama seperti manusia yang non HIV gitu loh ya kan. Jadi stigma itu bisa kita kita bisa tepis ya, bahwa oh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya kan, bahwa ODA itu tidak berdaya dan yang lain-lain. Saya justru ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ODA pun juga bisa berdaya. Hello, come on, bahwa HIV ini sudah lebih dari 30 tahun gitu loh ya kan, ada juga di Indonesia gitu loh ya. Jadi ini mungkin udah saatnya kita mengikis stigma dan diskriminasi dari masyarakat gitu loh ya kan, untuk bisa lebih open minded lagi. Di tahun 2010 itu yang saya rasakan pertama adalah diare akut. Itu sehari saya bisa 30 kali. We now have reason to believe that the Berlin patient was not a one-off case, meaning it is possible to nearly or maybe even completely eliminate HIV from the body of an infected person.